Selamat datang di Oasi Pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas cara kepala sekolah melaksanakan observasi kelas pada pengelolaan kinerja guru di PMM. Nah, seperti pada sesi sebelumnya kita ada membahas tentang seperti apa seorang guru merencanakan RHK di pengelolaan kinerjanya. Maka sekarang kita mencoba dari sisi kepala sekolah. Nah, seperti pada gambar ini, bisa kita lihatkan alur pengelolaan kinerja guru pada praktik pembelajaran itu diawali pada bulan Januari ataupun nanti di bulan Juli untuk siklus kedua. Guru dan kepala sekolah mendiskusikan persiapan observasinya. Kemudian pada bulan Februari atau Maret ini, kepala sekolah melakukan observasi kelas. Kemudian itu nanti di bulan Maret atau April ataupun September, Oktober nanti guru dan kepala sekolah mendiskusikan tindak lanjutnya. Kemudian pada bulan Juni guru dan kepala sekolah melakukan upaya dan refleksi tindak lanjut. Nah, ini kira-kira siklus selama 1 semester yang akan dilakukan baik itu oleh kepala sekolah maupun guru secara bersinergi. Kalau bisa kita lihat dari warnanya ini, nah, ada kegiatan yang memang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian ada yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian diskusi antara kepala sekolah dan guru. Nah, seperti inilah kira-kira siklusnya Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja guru. Nanti setelah selesai pada siklus ini akan ada penilaian. Yang akan dinilai itu adalah upaya refleksinya, upaya belajar, dan perubahan praktiknya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi berdasarkan penilaian ini 70% dari ini akan mempertimbangkan pengembangan kompetensi untuk menetapkan predikat kinerja dari guru. Jadi Bapak Ibu, yang kita nilai itu adalah upaya refleksi dari guru, kemudian upaya belajarnya dan perubahan praktiknya. Jadi bukan ketika kepala sekolah melakukan observasi guru di dalam kelas. Nah, tujuannya observasi hanya untuk mencari baseline atau sumber data supaya ada bahan yang akan didiskusikan pada langkah tindak lanjut dan upaya dan refleksi tindak lanjutnya. Jadi yang dinilai itu nanti adalah pada saat diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Disitulah kepala sekolah baru menilai guru dari sisi upayanya. Jadi bukan pada saat observasi. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba kita masuk kepada PMM. Nah, seperti ini. Setelah kita masuk, maka akan kita klik pengelolaan kinerja. Kemudian akan kita lihat seperti ini ya. Ini tampilan dari seorang kepala sekolah, khusus kepala sekolah. Nah, maka di sini akan ada lakukanlah penilaian. Penilaian ini akan ada muncul kalau guru sudah mensepakati rancangan atau sudah mengajukan rancangan kapan mereka akan diobservasi. Nah, ini bisa kita lihat muncul seperti ini Bapak Ibu. Maka kalau begini tampilannya, maka bisa kita lihat cek daftar gurunya atau sudah adakah guru mengumpulkan sumber kehadiran, dokumen dan sebagainya. Coba kita klik cek daftar guru. Nah, seperti ini akan nampak atau kelihatan guru-guru yang sudah mengajukan kapan mereka siap diobservasi. Nah, seperti ini kebetulan di sekolah kami baru ada 1 orang yang mengajukan pada tanggal 8 Maret ini. Nah, coba kita lihat kalau kita klik nilainya, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada observasi kelasnya, kemudian kelengkapan dokumennya, dan nanti ada juga nanti perilaku kinerjanya. Ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau kita klik nilai ini, maka akan ada gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita lanjutkan untuk melakukan penilaian. Nah, seperti kalau ini kan sudah ada juga rubrik yang akan dinilai nanti Bapak Ibu. Ini bisa juga dilihat dari sisi kepala sekolah maupun dari sisi guru. Mana yang mereka klik waktu mengajukan untuk observasi, bisa diklik ketiga-tiganya atau hanya 2 Bapak Ibu. Ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka ada tahap-tahapnya, bagian 1, kemudian bagian 2 dan sebagainya Bapak Ibu.
Ini akan terbuka kuncinya kalau memang tahap yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, ini nanti akan sampai di bulan Juni pelaksanaannya. Nah, kebetulan karena sudah mengajukan kapan akan diservasi, ya, maka akan terlihat jadwal seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita klik lanjut, maka akan kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti inilah instrumen-instrumen yang penampilannya dari sisi kepala sekolah ketika kita akan melaksanakan observasi. Jadi praktek kerjanya apa? Tentang disiplin positif. Kemudian fokus observasinya apa, upayanya seperti apa, kemudian rubriknya tadi sudah ada, maka kepala sekolah akan melakukan penilaian dari beberapa instrumen ini Bapak Ibu. Ini kebetulan ada contohnya, ada tiga pernyataan atau pertanyaan. Nanti ini ada rekomendasi dari kelas-kelas seperti apa. Misalnya gini, jadi guru melakukan observasi ke kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apa sudah dilakukan ketika observasi? Yang kita mengklik belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan efektif dan sebagainya. Dan kita tambah catatan di sini Bapak Ibu. Untuk catatan kita, untuk nanti bahan kepala sekolah dan guru untuk mendiskusikan untuk kegiatan tidak lanjutnya. Nah, sama juga untuk pertanyaan kedua seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi catatan dibuat. Ketiga dan sebagainya. Dan ada rekomendasi bagi guru tersebut seperti apa. Dan bagi kita kepala sekolah, sebenarnya bisa juga seandainya kesibukan kita selaku kepala sekolah, maka ada di sini menu untuk mencetak atau memprint. Jadi instrumen yang kosong ini Bapak Ibu bisa saja kita berikan kepada guru senior atau tim PKG kita di sekolah untuk menilai kawan-kawannya. Sehingga nanti untuk memudahkan Bapak Ibu. Namun tetap juga nanti Bapak Ibu yang menginput ke dalam penilaian observasi ini, ke dalam instrumen observasi ini. Nah, itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita isi ini, sebelum kita kumpulkan, bisa saja simpan dulu draft, maka dia akan tersimpan. Atau kalau Bapak Ibu sudah yakin ini akan dikirim ke gurunya, nah silakan dikumpulkan. Nah, sehingga hasilnya nanti akan menjadi catatan bagi gurunya. Nah, ini panduannya yang dilakukan, tapi belum efektif dan sebagainya. Dan di sini juga bisa kita cek Bapak Ibu modul yang mereka kirimkan, modul ajarnya. Nah, seperti ini penampilannya. Dia akan membentuk seperti PDF ya. Nah, seperti ini. Ini kira-kira modul ajar yang mereka siapkan ketika akan melakukan observasi. Namun, sebagai kita selaku kepala sekolah, yang kita nilai itu bukan dari sisi konten pembelajarannya Bapak Ibu. Tapi yang kita lihat adalah pengelolaan kelasnya atau penerapan disiplin positif sesuai dengan kemarin yang mereka pilih dari 8 indikator yang ada. Jadi inilah sebagai bahan kita selaku kepala sekolah nanti untuk mendiskusikan kepada guru-guru kita mana yang akan kita tindak lanjuti, baik itu dalam hal kegiatan tidak lanjut, kemudian ada upaya refleksinya. Itu kira-kira gambarannya apa yang perlu kita lakukan selaku kepala sekolah untuk melakukan observasi penilaian kinerja guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bagus bagi kita selaku kepala sekolah, sehingga kita dalam melakukan observasi tidak salah. Jadi kita bukan untuk menilai, tapi adalah sebagai sumber data kita untuk upaya tindak lanjut sampai di akhir bulan Juni nanti baru ada hasil penilaian. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video tentang bagaimana selaku kepala sekolah untuk melakukan observasi kelas guru di dalam PMN. Salam dari OAC Pembelajaran.